Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamilah dengan NIM 2203120062 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi. Langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi merupakan dasar bagi manusia dalam berperilaku. Dalam kaitannya, definisi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan dasar pemikiran serta pandangan tentang arah dan kebijakan dari akuntansi itu sendiri, baik dari segi pembuat standar ataupun dari segi penggunanya. Itu menurut Sawar Juwono. Nah, dasar akuntansi merupakan cerminan dari kondisi masyarakat suatu wilayah. Jika masyarakat memiliki budaya yang bersyarat dengan unsur kapitalisme, maka dengan sendirinya akuntansi akan bersifat kapitalisme pula. Selanjutnya di sini ada definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Akuntansi tidak lepas dari suatu perkembangan peradaban. Akuntansi tidak hanya memiliki nilai yang statis, namun mengalami perubahan yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Berkaca dari pendapat Warman yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi, tanah, pangan, dan energi yang berujung pada terbentuknya nilai kapitalisme disadari atau tidak, secara tidak langsung akuntansi terbawa dalam arus peradaban manusia. Inilah yang menjadi realistis dari akuntansi saat ini. Yang lebih memfokuskan diri kepada unsur fisik semata daripada nilai ketuhanan itu sendiri. Next, di sini ada definisi akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia. Konsep akuntansi modern ini sangat kental dengan nuansa ego mau yang menekankan pada pertimbangan serta pencapaian laba perusahaan. Menurut Triyono, menyebutkan bahwa konsep ego mau dalam akuntansi menyebabkan timbulnya dehumanisasi bagi manusia. Sedangkan menurut Latif, mendeskripsikan adanya perjuangan kepada kepentingan sendiri, atau bisa disebut dengan self-interest individualis dalam sistem kapitalisme ini yang merupakan basis dari akuntansi. Nah, akuntansi tanpa ego mau ini merupakan hal yang mendasar yang menjadi tujuan dibentuknya definisi akuntansi dalam perspektif sila ketiga Pancasila. Hal ini berangkat dari suatu kondisi pemikiran akuntansi modern yang selama ini berpatok terhadap kepuasan pemilik semata, sehingga menimbulkan suatu kesan bahwa akuntansi hanya diciptakan bagi kepentingan pemilik semata. Sifat egoisme ini tentu saja bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam suatu konteks ekonomi. Itu menurut definisi akuntansi berdasarkan sila ketiga dalam Pancasila. Next, ada definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Menurut definisi di sini, akuntansi sebagai pelaku utama dari sebuah kegiatan usaha. Seharusnya rakyat menjadi poros utama dalam pemikiran akuntansi, bukan kepada pemilik ataupun investor. Pemilik ataupun investor ini hanya memiliki pertanggungjawaban sebatas modal yang disetor. Sementara rakyat menjadi penentu dari kemajuan atau berhasilnya sebuah aktivitas ekonomi. Nyatanya, melihat akuntansi modern yang hanya dibuat dengan perspektif kalangan pemodal semata, maka hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akuntansi saat ini. Next, di sini ada definisi akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut sila di sini, akuntansi sebagai pelaku utama dari sebuah kegiatan usaha yang seharusnya di mana rakyat itu menjadi poros utama dalam pemikiran akuntansi tersebut.
bukan kepada pemilik ataupun investor semata. Pemilik ataupun investor itu hanya memiliki pertanggungjawaban sebatas modal yang disetor, sementara rakyat menjadi penentu dari kemajuan berhasil atau tidaknya sebuah aktivitas ekonomi. Nyatanya, melihat akuntansi modern yang hanya dibuat dengan perspektif kalangan modal semata, maka hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akuntansi saat ini. Nah, itu menurut perspektif keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Next, di sini ada perwujudan definisi akuntansi. Sebagai konsekuensi dari definisi akuntansi, dalam perspektif Pancasila yang tidak semata-mata menekankan diri pada unsur materi, maka pengembangan akuntansi juga perlu menekankan semangat holistik. Penulis menawarkan bentuk-bentuk perwujudan dari definisi akuntansi, meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang mutlak dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai konsekuensi bahwa akuntansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, maka pengembangan paradigma akuntansi ini berbasis agama tidak hanya sebatas kepada akuntansi berbasis ajaran Islam. Meskipun ajaran ini dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, mengingat kondisi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam agama dan kepercayaan sangat kurang ideal jika akuntansi berbasis agama dan dikembangkan ajaran Islam semata. Sudah waktunya bagi para peneliti dan akuntan mengembangkan konsep akuntansi berbasis ajaran agama selain Islam. Jadi akuntansi sebisa mungkin dibentuk dalam definisi secara universal, tidak secara khusus. Akhir dari pembahasan ini yaitu definisi merupakan dasar bagi manusia dalam berperilaku. Dalam kaitannya dalam bidang akuntansi, definisi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan dasar pemikiran serta pandangan tentang arah dan kebijakan dari akuntansi itu sendiri, baik dari segi pembuat standar ataupun dari segi pengguna dari akuntansi itu. Adapun jika dilihat dari definisi akuntansi yang selama ini menjadi konsep pengembangan akuntansi di Indonesia, sangat terlihat jelas bahwa akuntansi hanya dimaknai sebagai proses bisnis berdasarkan hasil penelitian terhadap masing-masing sila, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa definisi akuntansi dalam perspektif Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui permanusiaan, persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. Akuntansi dalam perspektif Pancasila tidak hanya menekankan kepada unsur materi semata, namun juga memperhatikan unsur-unsur non-materi. Penerapan dari akuntansi ini jika dimaknai secara penuh adalah penciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memusatkan pikiran kepada kepentingan diri, namun juga memperhatikan kepada kepentingan Tuhan dan sesama. Itu kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini dalam segi bahasa ataupun tutur kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.